Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini saya itu akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Nah, mungkin kalau untuk nama sudah pada kenal ya. Nama saya itu Ramadhan Nugraha dari SD Negeri Dadar Jambu dari sini ya. Nah, di sini yaitu saya akan menerapkan tentang aksi nyata modul 1.4. Nah, ini pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. CGP-nya angkatan 11 ya, Ramadhan Nugraha SPD. Kemudian ini pengajar praktik yang pernah ke sini ya, namanya Bu Yanti SPD. Nah, kemudian ini yang dari Bandung belum pernah ke sini, yaitu Bapak Ade Priyono SPD MPD sebagai fasilitator. Nah, konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, kemudian melakukan segitiga restitusi. Nah, kita expliking dulu ya. Jadi biar tidak terlalu tegang nih. Nah, expliking dulu. Explaining-nya kita lihat di YouTube nih ada. Silakan semuanya berdiri dulu. Nah, berdiri dulu ya. Nah, ikuti explaining-nya. Ikuti tangannya semuanya di sini di depan. Oke, gerakannya ikuti ke bawah. Oh, nggak ada ya? Kenapa ya? Nah. Ya, expliking dulu. Nah, tangannya semua di depan. Nah, kemudian tegak lututnya. Nah, diputar tangannya. Iya, terus diputar lagi tangannya. Nah, iya, bagus sekali Pak. Ya, Pak, ini luar biasa. Udah cukup ya, duduk kembali. Luar biasa, bagus sekali. Ya, coba bisa expliking ya, biar kita tidak terlalu jenuh. Nah, di sini saya akan memaparkan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu apa, Pak Edi? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu disesuaikan ya, jadi memiliki variasi berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan keinginan siswa, kemampuan siswa. Jadi tidak semuanya sama ya, jadi harus berbeda-beda. Nah, kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glaser, kontrol teori pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Kemudian mampu menguatkan kesadaran. Jadi menurut William Glasser, jadi semuanya memiliki kebutuhan siswa juga. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang menginginkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita tidak berhak memaksa murid perilakunya seperti itu, biarkanlah mereka itu memilih, asal jangan melanggar aturan-aturan yang berlaku atau merugikan orang lain. Jadi bolehlah perilaku siswa bagaimanapun kita arahkan. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kita juga jangan menekankan ya bahwa siswa itu bersalah. Contohnya ini, karena kita ketika anak itu melakukan kesalahan, dia dipaksa untuk mengaku bersalah. Jadi kita memaksa dia untuk bersalah, nah itu juga tidak seharusnya kita lakukan. Nah, kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Misalnya kita di sekolah memaksa siswa supaya memakai pakaian yang sesuai aturan. Nah, itu juga misalnya mereka itu buat bahwa apa sih misalnya berpakaian seperti ini tujuannya. Jadi tidak usah memaksa, biarkan dia itu tahu bahwa anak tersebut memiliki kesadaran dengan berpakaian seperti ini akan terlihat pantas secara dirinya. Jadi tidak usah kita yang memaksa gitu. Kemudian Stephen Covey ya, Principle Center Leadership pada tahun 1991, yang bagaimana cara seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita itu di sini harus memberikan contoh. Jadi anak-anak itu tidak akan kesiangan kalau kita datangnya tepat waktu, karena kita menjadi teladan. Jadi harus memberikan contoh. Nah, kemudian di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, realitas
Kemudian teori kontrolnya kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang berpandangan yang sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kebalikannya ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi kebalikannya dari kontrol. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina. Disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi dia itu sadar ya dengan yang dia lakukan itu, tidak takut adanya hukuman, tidak takut. Atau misalnya kita belajar itu karena ingin dihargai, tidak juga seperti itu. Jadi tidak datang secara ekstrinsik dari luar. Atau diancam, misalnya ada ancaman kita harus begini, kalau tidak begini akan begitu. Nah, jadi siswa itu memiliki disiplin positif itu datang dari dirinya sendiri. Jadi bukan dari ingin dihargai orang lain, takut karena ada hukuman, atau misalnya ada ancaman. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kebajikan universal itu apa? Jadi kebajikan universal itu suatu kesepakatan ya yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya kita harus datang pagi-pagi, kemudian harus berpakaian rapi, berpenampilan rapi. Nah, itu berdasarkan kesepakatan, berarti itu namanya kebajikan universal. Nah, dan motivasi itu intrinsik. Jadi intrinsik itu bukan karena ingin dihargai, karena takut hukuman, tapi intrinsik itu yang datang dari dalam diri, kesadaran ya. Mohon maaf, Ya, boleh. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Misalnya di sini ada profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada juga Ibu Primary Yes program. Nah, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, berdengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, itu apa ya? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang 5 dasar kebutuhan manusia. Apa itu? Pertama, bertahan hidup. Makanan berarti pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan,
berbagi, kerjasama. Nah, kemudian penguasaan. Penguasaan itu salah satunya harga diri ya, keinginan untuk dianggap. Kemudian ada juga memimpin. Nah, kebebasan kebutuhan manusia itu salah satunya kebebasan ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Nah, ada juga kesenangan, itu kebutuhan juga kesenangan. Nah, kesenangan itu bermain, humor, ya, antusiasme, tertawa, dan seperti itu. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah ini motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, nah itu ekstrinsik ya. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau intrinsik apa? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu dari dalam diri kita. Tidak boleh misalnya kita melakukan sesuatu itu karena ada pengaruh dari luar, dari ekstrinsik. Nah, apa 5 posisi kontrol guru? Guru itu satunya penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Nah, yang kelimanya sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu ini ada kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ayo dong ikutan aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, itu berarti posisi kontrol sebagai teman. Jadi bahasanya seperti ke teman gitu. Jadi mengajak anak, dia mengajak siswa untuk mentaati peraturan. Kemudian, nah ini kamu sudah melanggar, sudah tadi ada aturan-aturannya yang sudah disepakati atau kebajikan secara universal. Nah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ini juga masih bersifat baik ya, tidak dengan memaksa gitu. Nah, itu namanya memantau. Sebagai manajer ya, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Nah, tadi tidak memakai atribut. Nah, keyakinan kelas yang mana? Nah, ada ya keyakinan kelas sudah dibuat bahwa harus memakai atribut yang lengkap. Tadi yang berdasarkan harus rapi ya. Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi si siswa tersebut harus tahu juga ya bagaimana caranya yang mengatasinya permasalahan tersebut. Ya tadi, posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Apa tadi penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau atau manajer? Ya penghukum ya. Nah, ini sebagai penghukum, jadi kecewa gitu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya, membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah. Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau nah ini pemantau ya, pemantau. Ayo lakukan
Ayo lakukan demi ibu atau bapak ya. Ini sebagai teman, jadi mengajak ini teman-teman ini. Nah kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah ini membuat rasa bersalah, jadi terlalu memaksa ya. Nah mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas gitu? Keyakinan ya, karena kalau peraturan itu dibuat sebelah pihak, kalau ini secara bersama dengan anak-anak. Nah kemudian bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi seperti itu caranya. Nah kemudian segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Nah apa itu tahapan segitiga restitusi? Yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi cara mencari solusi ya kalau anak itu misalnya melakukan kesalahan, yaitu dengan tahap segitiga restitusi. Pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kalau melanggar keyakinan kelas seperti itu caranya. Nah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar. Jadi ini menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu bersalah, ketika anak itu melanggar aturan, maka harus distabilkan dulu identitasnya. Misalnya begini, kalau dia sedang marah, dia marah ya, misalnya bertengkar dengan temannya. Nah, kita harus ada kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu merasa berhak, merasa begitu. Jadi kalau dia marah, dia distabilkan dulu ya, di emosinya, identitasnya distabilkan dulu. Jadi jangan langsung diberikan bahwa kamu salah misalnya. Nah itu kita jadi penghukum. Ini sebagai manajer ya. Nah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya, dari ini ya. Nah kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi anak itu tidak boleh kita langsung bahwa perilaku dia itu salah. Mungkin dalam hatinya dia juga bisa berbuat benar gitu. Dan kita tidak langsung bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu. Jadi itu akan melukai perasaan dia. Jadi akan melekat nantinya. Kalau ini dia akan merasa bertanggung jawab secara dalam hati. Nah menanyakan keyakinan. Nah apa keyakinan kelas kita? Nah nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk menurut kamu ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah kan di kelas itu sudah ada keyakinan. Misalnya tidak boleh harus datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu harus dengan kata-kata yang positif. Jadi tidak ada kata tidak, berarti tidak boleh terlambat, bukan itu ya. Tapi harus datang tepat waktu, harus berpakaian rapi, misalnya seperti itu. Jadi harus buang sampah pada tempatnya. Jadi
Jadi kata-kata yang positif. Tidak boleh buang sampah sembarangan, nah itu kata-kata negatif. Jadi harus dengan kata-kata positif keyakinan kelas itu. Nah ini ada contohnya nih yang kemarin. Dimas tahu kenapa Dimas dipanggil ke sini? Masyarakat apa? Karena ya apa ya? Setiap manusia pasti mengalami kesalahan. Jadi kesalahan tersebut dari cara untuk menangani kasus siswa. Oh ingat tidak dari yang kelas yang kita sepakati? Apa itu? Orang datang bapak waktu. Nah setelah Dimas mengalami kesalahan sekarang apa yang mau Dimas lakukan? Ya salah satu dia akan memaafkan, dia akan memaafkan kesalahan. Bisa dari Dimas, silakan Dimas. Dimas tahu kenapa Dimas dipanggil ke sini. Nah ini ada satu lagi nih. Nah ini satu lagi. Silakan masuk. Nah silakan Asgar dulu. Asgar. Silakan dulu. Nah kenapa Asgar dipanggil ke sini? Tahu tidak? Tahu Pak. Nah Asgar dipanggil ke sini karena kemarin Asgar dia memakai sepatu. Setiap manusia juga pasti ada kesalahan, tidak apa-apa ya. Nah, karena Asgar tidak memakai sepatu, Bapak akan mengingatkan kembali. Masih ingat tidak yang kelas yang pernah kita sepakati? Oh, berpakaian rapi, benar ya. Sementara Asgar tidak memakai sepatu, jadi tidak rapi. Nah, selanjutnya Asgar mau bagaimana? Ya, minta maaf terus. Ya, jangan mengulangi jalan. Terima kasih Asgar karena sudah mengakui kesalahan dan mencari solusi sendiri. Nah, silakan Asgar sebagai kelas dan belajar seperti biasa. Ya, sudah. Nah, dalam penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai tamu atau manajer ya, yang menurut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Nah itu adalah standar nasional pendidikan. Jadi ketika menangani siswa juga tidak ada hukuman. Wow, tergantung ya situasinya. Kalau hanya untuk melanggar keyakinan kelas tidak ada hukuman. Hanya dia harus memperbaiki. Jadi kalau ada hukuman itu akan muncul, tidak akan melekat ya dalam dirinya itu. Rasa bersalah ya seperti itu, terhadap guru juga kurang nyaman gitu. Jadi kita itu sulit ya untuk mendalami seorang siswa tersebut. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.